Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesamaan suku banyak. Oke, biasanya sih disebut ekuivalensi. Gini benar ya tulisannya. Ya, ekuivalensi dari suku banyak. Jadi maksudnya begini. Jika fx, contoh ada suatu suku fx itu sama dengan an x pangkat n ditambah n kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sekian ditambah 1x ditambah a0, kemudian ada gx sama dengan bn x pangkat n ditambah bn kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sekian ditambah a1 b1x ditambah b0. Saya perbaiki dulu. Ini b, ini b. Nah, ketika dikatakan fx itu sama dengan gx, biasanya sih ditulisnya begini: fx itu ekuivalen 3 gini sama dengan gx jika dan hanya jika nilai an bn ini sama dengan bn, an kurang 1 sama bn kurang 1. Koefisien yang variabelnya saling berkesesuaian, maksudnya berkesesuaian itu n sama dengan pangkatnya sama, itu nilainya koefisiennya nilainya sama. Jadi dalam hal ini an karena koefisien xn itu an di fx itu harus sama dengan bn, dan an kurang 1 harus sama dengan bn kurang 1. Seterusnya a1 sama dengan b1, bahkan konstantanya juga harus a0 sama dengan b0. Nah, maksudnya kayak gimana? Contoh. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Let me take this. Oke, ini lebih bagus kan. Nah, contoh soal. Misal diketahui suku banyak x pangkat 2 tambah qx tambah r ini ekuivalen dengan 4x pangkat 2 kurang 3x tambah 10. Misalkan begini, dia ekuivalen atau sama dengan ini. Tentukan P tambah Q ditambah R. Maksudnya kayak gimana? Artinya Px pangkat 2 ditambah Qx ditambah R, dia ekuivalen atau sama dengan 4x pangkat 2 kurang 3x tambah 10. Nah, dari sini kita dapat karena dia ekuivalen, artinya apa? Koefisien di sini harus sama. Koefisien di sini, koefisien x pangkat 2 harus sama, x pangkat 1 juga sama, konstantanya juga harus sama. Dan demikian saya dapat persamaan begini, P harus sama dengan 4. Koefisien x itu tidak lain Q yang di sini harus sama dengan minus 3. Dan R-nya harus sama dengan 10. Dia harus saling berkesesuaian, berarti ini berkesesuaian dengan ini. Yang ini harus berkesesuaian dengan ini, R harus berkesesuaian dengan ini. Begitu. Nah, dan kata lain kita dapatkan P ditambah Q ditambah R itu tidak lain sama dengan 4 ditambah negatif 3 ditambah 10. Dan ini tidak lain sama dengan kurang 3, 1, 11. Gitu.
Contoh lain. Tentukan A ditambah B ditambah C yang memenuhi dua X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 3, dia ekuivalen dengan A X pangkat 2 kurang 9 ditambah, wah panjang ini, BX tambah 1 X kurang 3 ditambah C dalam kurung X tambah 1 X tambah 3. Oke. Solusinya dari pertama kita tulis di sini X pangkat 2 solusi 2X pangkat 2 ditambah 10X kurang 3 ekuivalen dengan, sekarang kita kalikan masuk ini, kita dapat AX pangkat 2 kurang 9A ditambah BX ditambah B ini. Oke, sorry kita coba jabarkan ini dulu. Kalau kita jabarkan ini dapat B dalam kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah X kurang 3. Oke, itu tidak lain sama dengan ini tidak lain sama dengan B dalam kurung X pangkat 2 kurang 2X tak kurang 3. Nah, ini tidak lain, kalau kita kalikan masuk dapat BX pangkat 2 kurang 2BX kurang 3B. Nah, ditambah ini dan cara yang sama kalau kita uraikan C dalam kurung X pangkat 2 kurang tambah 4X tambah 3. Oke. Kalau kita kasih masuk, kalau masuk X ini dapat, sorry, CX pangkat 2 ditambah 4CX ditambah 3C. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita sederhanakan, kita kelompokkan semua yang X pangkat 2. Berarti kita dapat ini, dan ini. Berarti A ditambah B ditambah C ini sama dengan X pangkat 2 dikurang 2BX. Oke, kita X nya kita tidak usah tulis dulu, coba min 2B, kemudian mana lagi X nya, ini ditambah, berarti tulis dulu lah, nanti dipisah supaya tidak bingung. 4CX dikurang 9A, darah lagi X nya. Oke, ini X, oke, cocok. 9A kurang 3B ditambah 3C. Nah, kita buat sederhana tadi, A tambah B tambah C X pangkat 2 kurang, ini saya bisa bentuk dalam kurung 2B kurang 4C kali X. Oke. Tambah dalam kurung min 9A. Oh iya, ini mungkin kasih tambah saja, ini kurang jadi tambah. 9B kurang 3B ditambah 3C. Nah, ini ekuivalen dengan 2X pangkat 2 tambah 10X kurang 3. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kita bisa dapat persamaan koefisiennya. Ini harus sama dengan ini. Berarti A tambah B
ditambah C ini harus sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan apa tadi? A tambah B tambah C, ya sudah, sebenarnya sudah dapat jawabannya 2. Nah, misal kita mau cari berapa A, berapa B, berapa C. Nah, kalau kita misalkan mau cari berapa A, berapa A, berapa B, berapa C, berarti ini kita simpan juga. Berarti min 2B ditambah 4C itu sama dengan koefisiennya di sini berapa? 10. Terus kita selesaikan lagi, min 9A dikurang 3B ditambah 3C itu ekuivalen dengan ini, negatif 3. Oke, ini kita bisa sederhanakan, masing-masing bagi 2 dapat min B ditambah 2C sama dengan 5. Terus ini masing-masing bagi 3 dapat min 3A kurang B ditambah C sama dengan negatif 1. Oke, sip. Penyelesaiannya. Nah, ini kan sudah bentuk persamaan linear 3 variabel. Kita punya 3 persamaan, artinya kita bisa selesaikan. Jadi caranya dengan bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Kalau misalkan saya mau eliminasi B-nya dulu, jadi sekarang misalkan ini kita sebut persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, misalkan saya mengambil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 persamaan 2 saya mau eliminasi dulu B-nya, karena saya lihat di sini B semua masing-masing ada B-nya dan angka-angkanya sudah koefisiennya 1, jadi langsung dieliminasi saja. Jadi saya pilih 1B, saya eliminasi dulu B-nya. Berarti dari 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 tambah C sama dengan 2, di sini min B tambah 2C sama dengan 5. Supaya B-nya habis, berarti karena beda tanda berarti harus saya jumlahkan. Berarti A ini habis, C ditambah ini dapat 3C sama dengan 7. Oke, ini saya simpan dulu. Sekarang dari persamaan saya boleh ambil 1 dan 2. Oke, kita ambil lagi 1 dan 3. Oke, boleh juga 2 dan 3, tidak masalah. Untuk kali ini saya ambil 1 dan 3, berarti A tambah B ditambah C min 3A kurang B ditambah C. Ini sama dengan 2, ini sama dengan negatif 1. Supaya habis B-nya saya jumlahkan lagi, berarti A ini didapat min 2A ditambah A ini habis 2C sama dengan ini dijumlah dapat dapat 1. Nah, ini batas ini kemudian saya satukan. Ini saya ambil A tambah 3C sama dengan 7, ini saya ambil ke sini. Yang ini saya ambil ke bawah. Min 2A ditambah 2C sama dengan 1. Nah, ini dari 2 persamaan ini saya coba cari berapa nilai A dan C. Nah, saya mau eliminasi yang A-nya karena di sini koefisiennya 2, koefisiennya 1, jadi gampang. Jadi ini saya sisa kali 2. Berarti ini saya hapus saja. Berarti ini saya kalikan 2, ini kali 1. Hasilnya ini kali 2 dapat 2A ditambah 6C sama dengan 14. Ini min 2A ditambah 2C sama dengan 1. Ini supaya habis, karena beda tanda saya jumlahkan, habis 6C tambah 6C dapat 8C sama dengan 15. 6 tambah 2 7 lah. Oke, saya cek dulu angkanya. Ya, kurang lebih seperti itu. C berarti dapat C sama dengan 15/8. Nah, dapat C-nya 15/8. Untuk dapat A-nya ini saya ambil. Berarti A ditambah 3 kali C sama dengan 7. Berarti A ditambah 3 kali
15/8 sama dengan 7. Ini kalikan saja, dapat 45/8 sama dengan 7, berarti A-nya sama dengan 7 dikurang 45/8, dapat 56 kurang 45 bagi 8, 11/8. Berarti dapat A-nya 11/8, C-nya 15/8. Nah, untuk dapat cari B-nya, artinya kan ini kita sudah dapat A sama dengan 11/8. Nah, untuk cari C-nya, pilih salah satunya di atas ini. Pilih salah satu persamaan di sini, kemudian substitusi nilai A sama C. Saya pilih yang dua, yang ini yang sederhana. Saya bisa juga pilih yang ini. Untuk saat ini mungkin saya pilih yang ini saja. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 2. Berarti A-nya saya substitusi jadi 11/8 ditambah B ditambah C. C-nya itu tadi berapa? 15/8 sama dengan 2. Nah, ini saya sederhanakan, dapat 11 tambah 15 itu 26/8 ditambah B sama dengan 2. Berarti B sendiri tidak lain sama dengan 2 dikurang 26/8. Itu hasilnya tidak lain sama dengan ini 16 dikurang 26/8 min 10/8. Oke, dapat B, dapat A, dapat C gitu. Nah, tapi kalau kita fokus ke pertanyaannya, dia cuma cari nilai berapa A tambah B tambah C. Berarti kita bisa langsung dapat jawabannya tadi di awal ini. Oke. Kurang lebih begitu. Ini penting, materi yang penting, nanti banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang sisa pembagian di suku banyak, teorema pembagian pada suku banyak. Jadi ini harus kalian pahami apa sih maksudnya, kemudian bagaimana sih penggunaannya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.